Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Nya. Dalam memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga ini, saya mengajak saudara untuk membuka dari surat Yohanes pasal 8, ayat 58 sampai 59 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara, ketika kita membaca ayat 59, mungkin kita bertanya, apa yang membuat orang-orang Yahudi itu begitu marah kepada Tuhan Yesus, sehingga akan melempari Tuhan Yesus dengan batu? Apakah karena pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada? Bukan, saudara. Mereka tidak akan marah ketika mendengar kalimat itu. Paling-paling mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang kerasukan setan. Kita bisa baca ayat 48 dan 52. Atau kalau tidak, disebut juga orang gila, saudara. Karena sepertinya Tuhan Yesus itu sedang berhalusinasi. Umurnya belum 50 tahun, tapi dia bisa mengatakan bahwa dia sudah melihat Abraham ada. Itu kita bisa baca dalam ayat 57. Lalu apa yang membuat mereka begitu marah, saudara, sampai mau membunuh Tuhan Yesus? Yaitu pernyataan Tuhan Yesus di ayat 58 bagian akhir. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku ada." Saudara, terjemah di Alkitab Indonesia itu kurang tepat. Sebetulnya bukan "aku telah ada", tetapi "aku adalah". Dalam bahasa Yunaninya yaitu ego eimi. Perkataan ini, saudara, sama dengan perkataan Allah dalam Keluaran 3:14. Pada waktu itu, Musa melihat belukar yang sedang menyala di Gunung Horeb. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa kemudian coba menghindar akan tugas tersebut dan dia berkata seperti ini. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Keluaran 3:13 berkata demikian. Musa menjawab, "Tetapi kalau saya menemui orang-orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu mengutus saya kepada kamu,' mereka pasti akan bertanya, 'Siapa namanya?' Lalu apa yang harus aku jawab kepada mereka?" Nah, kemudian ayat 14, Allah menjawab seperti ini. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Aku adalah aku, saudara. Artinya itu apa? Aku adalah aku, artinya aku adalah Allah yang ada sebelum dunia dijadikan dan tetap ada sampai selama-lamanya. Aku adalah aku, artinya akulah yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kau sebagai manusia dan juga memelihara dan mengatur hidupmu pada saat ini dan juga pada masa yang akan datang. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah", itu artinya dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal, yang disebut juga Alfa dan Omega, yang awal dan juga yang akhir. Itu kita bisa baca dalam Wahyu 2 ayat 16. Nah, itu yang membuat saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi begitu marah dan mereka ingin membunuh Tuhan Yesus dengan cara dirajam. Perlu kita ketahui, saudara, hukuman rajam itu cuma berlaku untuk orang-orang yang dianggap menghujat Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah, bagi orang Yahudi, Yesus telah menghujat Allah. Dan itu bukan cuma terjadi sekali, saudara, tetapi beberapa kali Tuhan Yesus akan dirajam atau dibunuh ketika dianggap menghujat Allah. Yaitu kalau kita baca dalam Yohanes 5 ayat 18. Pada waktu itu Yesus mengatakan, "Allah itu Bapakku." Kemudian juga dalam Yohanes 10:33, di mana Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perkataan Tuhan Yesus ini ketika dia berkata, "Aku ada," atau "Aku adalah Alfa dan Omega"? Kita melihat, saudara, bahwa Yesus itu hidup dan memiliki kuasa untuk menolong orang-orang percaya yang menderita. Sekalipun hidup orang percaya teraniaya dan mati, tetapi dalam Kristus ia hidup sebab dia adalah Alfa dan Omega.
Dalam Kristus, hidup orang percaya tidak sia-sia sekalipun ia menderita dan kemudian akhirnya mati dalam dunia ini. Sebaliknya, dalam Kristus, hidup orang percaya memperoleh damai dan ketenangan yang bernilai abadi. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi pusat hidup kita sebagai orang percaya? Kepada siapakah kita menggantungkan hidup kita, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, yaitu masa depan kita, saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara, bahwa sebagai Allah, Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang akan datang, dan juga yang Maha Kuasa, Kristus senantiasa akan memelihara kita, mengawasi kita, dan menuntun hidup kita. Itu sebabnya, saudara, kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus, karena Dia itu adalah Allah. Dan waktu Yesus berkata, aku itu menunjukkan akan keilahian Dia sebagai anak Allah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 1:19, di mana Paulus berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu, mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Hanya dalam Dialah hidup kita berada, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Kita serahkan, saudara, hidup kita saat ini dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Dia akan senantiasa menuntun kita pada jalan yang tidak pernah salah. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kembali kami diingatkan kepada Tuhan yang kami percayai. Engkau adalah Allah yang ada dan yang akan datang. Engkau adalah Allah Alfa dan Omega yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami sebagai orang percaya, kami belajar bagaimana kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, dan Engkau juga bisa merasakan pergumulan kami. Masa depan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menuntun kami pada jalan yang tidak pernah salah, dan kami percaya jalan-Mu itu yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.